Halo saudara-saudara, ketemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah surat dari Pangeran Abgar kepada Kristus dan tentang ikon kudus Tuhan yang dibuat oleh Kristus kepada Pangeran Abgar. Mungkin cerita ini terasa asing bagi kita, tetapi ini memang tidak tercatat dalam kitab Injil, tetapi ini tercatat dalam tradisi gereja. Seperti apa kisah Pangeran Abgar ini yang mengutus utusannya kepada Kristus sehingga memperoleh surat dari Kristus, memperoleh ikon kudus dari Kristus. Nah, kita lihat ini adalah seperti napkin ya, kain yang berlukiskan wajah Kristus. Ya. Pada saat Tuhan kita memberitakan kabar baik atau Injil dan menyembuhkan banyak penyakit dan kelemahan manusia, tinggallah di kota Edesa di tepi sungai Efrat, Pangeran Abgar yang sedang sakit kusta sangat parah. Dia mendengar tentang Kristus, penyembuh setiap rasa sakit dan penyakit. Kemudian dia mengutus seorang seniman bernama Ananias ke Palestina ya dengan sebuah surat kepada Kristus untuk memohon kepada Tuhan untuk datang ke kota Edesa dan menyembuhkannya dari penyakit kusta. Jika Tuhan tidak bisa datang, Pangeran Abgar meminta Ananias untuk menggambarkan rupanya dan membawa kepadanya, percaya bahwa ikon atau gambar dari wajah ini dapat memulihkan penyakitnya. Ketika Ananias datang ke Yerusalem dan tidak sanggup menggambar rupa Tuhan kita, dia yang mengetahui hati manusia meminta air dan setelah membasuh wajahnya yang tanpa celah ilahi, menyekanya kering dengan sebuah kain. Lalu ada rupa wajah di dalam kain tersebut yang tercetak secara ajaib. Lalu Tuhan memberikan kain itu kepada Ananias dengan pesan bahwa pangeran itu akan disembuhkan oleh gambar atau ikon di dalam kain itu, tetapi tidak sepenuhnya akan sembuh. Lalu Yesus berkata, dia akan mengutus seorang utusan yang akan menghapus sisa penyakitnya. Nah, setelah itu Pangeran Abgar menerima kain itu, menciumnya, dan kustanya benar-benar hilang dari tubuhnya. Tetapi ada sedikit yang tersisa di wajahnya. Setelah wafat, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan, Rasul Tadeus memberitakan Injil sampai di kota Edesa dan diam-diam menyembuhkan dan membaptis Pangeran Abgar dan seluruh rakyatnya. Sang pangeran kemudian menghancurkan patung berhala yang berdiri di depan gerbang kota. Pangeran Abgar memerintahkan agar ikon kudus itu ditaruh di atas gerbang kota untuk dihormati. Ikon dari kain itu dibingkai dalam bingkai emas dan dihiasi mutiara. Juga Pangeran Abgar menulis di bawah kain itu di gerbang, "Ya Tuhan, tidak ada yang akan malu yang berharap kepadamu." Namun cucu Abgar yang berpaling menyembah berhala dan berniat menggantikan ikon kudus itu dengan berhala. Uskup Edesa setelah mengetahui hal ini, menyembunyikan ikon itu di balik dinding dengan pelita menyala di hadapannya. Setelah berabad-abad berlalu, ikon kudus itu terlupakan sehingga sampai pengepungan Edesa oleh Raja Kores dari Persia. Uskup Edesa Elabius pada waktu itu oleh wahyu ilahi membuka dinding kota yang tertutup di atas gerbang kota dan mendapati ikon kudus itu utuh dan tidak rusak, dan pelita itu masih menyala. Uskup Elabius membawa ikon kudus mendekati dinding kota dan angin yang kuat membalikkan api yang besar yang telah dinyalakan oleh orang-orang Persia ke atas mereka sendiri, sehingga mereka melarikan diri dalam kekalahan. Pada tahun 944, ikon kudus itu dibawa dengan hormat dan kemenangan ke kota Konstantinopel pada masa pemerintahan Kaisar Romanus dan Patriark Theophilactus. Ikon kudus itu ditempatkan di gereja Theotokos teramat kudus dan disebut Pharos. Tauparion mengatakan, kami menyembah ikon tanpa celamu ya sangat baik, yang sang baik, dan memohon pengampunan kekurangan kami, ya Kristus Allah kami. Sebab dari kehendak baikmu, engkau telah berkenan menaiki salib dalam daging, agar engkau boleh melepaskan dari perbudakan kepada si musuh mereka yang engkau jadikan. Karena kami berseru kepadamu dengan penuh syukur. Engkau telah memenuhi segala sesuatu dengan sukacita, ya juru selamat kami, ketika engkau datang menyelamatkan dunia ini. Dan ini adalah ikon dari yang diberikan oleh Kristus kepada Pangeran Abgar. Nah, saudara-saudara, tradisi. Gereja kaya dalam tradisinya.
Cerita Pangeran Abgar di atas adalah tradisi dari para rasul, meskipun cerita ini tidak tertulis di dalam Alkitab. Rasul Tadeus sendiri tidak menulis apapun, dan ini bukan berarti dia tidak pernah mengatakan atau mengajarkan apapun. Bagaimana cerita tentang dia sebagai seorang Rasul Kristus? Yohanes Damaskus menyebutkan tradisi Pangeran Abgar ini dalam pembelaannya terhadap penghormatan ikon. Betapa indah dan menyentuh surat Abgar kepada Kristus. Karena pangeran ini sebelumnya mendengar tentang mujizat Tuhan dan menyembuhkan orang sakit, sehingga dia menulis sebuah surat memohon kepada Tuhan untuk datang dan menyembuhkannya. Pangeran Abgar menulis, "Saya juga mendengar bahwa orang-orang Yahudi membenci engkau, dan mereka sedang mempersiapkan beberapa kejahatan melawan engkau. Aku memiliki sebuah kota, tidak besar, tetapi indah dan berlimpah dalam setiap kebaikan. Datanglah kepadaku dan tinggallah bersamaku di kotaku, yang cukup bagi kita berdua untuk setiap kebutuhan." Demikianlah isi tulisan seorang pangeran penyembah berhala, sementara para pangeran Yerusalem sedang mempersiapkan kematian bagi Tuhan, pengasih umat manusia. Dan terakhir, saudara, saya ingin membagikan satu renungan dari Yesaya 11 ayat 1. Di situ dituliskan, "Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." Sekali lagi, satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, ini adalah sebuah nubuat tentang Tuhan Yesus Kristus yang begitu jelas. Dan lalu mengapa orang Yahudi tidak percaya kepadanya sebagai Mesias? Ini karena kesombongan dan kejahatan mereka terhadap orang-orang suci dan orang-orang benar. Siapakah tunas dari tunggul Isai itu jika bukan Yesus sendiri? Isai adalah ayah dari Raja Daud, dan Mesias datang dari keturunan Daud. Dia akan muncul dari keturunan Daud dan dari Bethlehem, kota Daud. Tunas dari tunggul Isai. Ini artinya keturunan secara fisik dari Tuhan melalui sang perawan Maria. Dan Maria adalah keturunan Isai dan Daud dan cabang dari akarnya. Tunggul atau akar Isai menandakan kebenaran yang dinyatakan di dalam Dia yang diinjak-injak oleh banyak raja keturunan Daud. Kebenaran yang diinjak-injak ini seperti tunggul pohon yang kering. Tetapi dari akar tunggul pohon yang demikian, ranting yang hijau terkadang bertunas. Tuhan Yesus dinubuatkan seperti itu, yaitu cabang yang tumbuh sendiri, yaitu tunas yang keluar dari akar tunggul Isai. Dari ibunya, dia berasal dari garis keturunan Daud, oleh kebenaran dari keturunan Daud, tetapi melalui pengandungan ilahinya, dia berasal dari Roh Kudus. Di dalam kekekalan berasal dari Bapa tanpa ibu, dan di dalam waktu berasal dari seorang ibu tanpa ayah atau bapa. Di dalam kekekalan, Logos menjadi manusia, tetap tersembunyi di bawah selubung keilahian. Di dalam waktu, keilahiannya tetap tersembunyi di bawah penutup kemanusiaan. Pilatus menatap dengan sia-sia pada akar dari batang Isai ini dan berseru, "Lihatlah sang manusia itu." Yohanes 19 ayat 5. Sama seperti ketika seorang melihat kawat yang mengalirkan arus listrik di antara banyak kawat biasa dan berseru, "Lihatlah kawat itu." Dia juga tidak mengenali arus listrik di dalam kawat itu, dan demikian juga Pilatus tidak mengenali Allah di dalam manusia itu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah manusia yang penuh kasih, buatlah kami mengasihimu dan mengenalmu. Selamatkanlah kami, ya Allah. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu nubuat yang luar biasa dari Yesaya tentang satu tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, ada garis keturunan dari Daud yang menjadi Mesias. Tetapi dia juga adalah taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya, yang akan berbuah, oleh karena banyak yang menginjak-injak, dan tetapi dia tetap bertunas berbuah buat kita. Lihatlah manusia itu, dia datang untuk menyelamatkan kita. Marilah kita membuka hati, percaya atau beriman kepada Kristus, juru selamat kita, sehingga kita boleh diselamatkan dan disembuhkan dari berbagai macam dosa, penyakit, seperti Pangeran Abgar itu, dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus bersama dengan Roh Kudus menuju kepada Allah Bapa kita. Thank you semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.